Bunda Yuni. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Bunda atas waktunya telah diberikan kepada saya. Yeni Rina Utami, saya mahasiswa Universitas Terbuka jurusan S1 PAUD. Saya hari ini datang ke Sekolah Pemrograman Indonesia, ingin bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan Bunda, gitu. Tapi nanti kita bercakap-cakapnya santai saja Bunda. Jadi saya akan bertanya sekitar sekolah dan mungkin pembelajaran. Siap. Oh, ini bersama Bunda siapa? Maaf belum tahu. Nama saya Silahini, biasanya saya dipanggil Bunda Yuni. Saya kepala sekolah di PAUD Negeri Anak Indonesia Laweyan. Oh iya, terima kasih kepada Bunda Yuni, Oke, saya panggilnya Bunda Yuni saja. Oke, terima kasih Bunda. Pertanyaan saya, kapan PAUD Negeri Anak Indonesia ini berdiri, Bunda? PAUD Negeri Anak Indonesia Laweyan berdiri pada tanggal 7 November 2017. Tapi sebelumnya itu sudah operasional, biarpun muridnya baru sedikit. Di bulan Juli 2017 itu sudah mulai operasional. Oh iya, berarti 2017 ya? Oke, dan berapa lama Bunda ini menjadi kepala sekolah ini? Kalau saya di PAUD Negeri Anak Indonesia ini per Maret 2018 itu saya dimutasi untuk mengelola di PAUD Negeri Anak Indonesia ini. Jadi sampai sekarang kurang lebih 4 tahunan, Mbak. Oh iya, 4 tahunan. Berarti sebelumnya sudah menjadi kepala sekolah di sekolah lain Oke, biasanya sekolah kan punya visi misi tujuan tertentu Bunda yang kita ketahui. Kalau dari Bunda itu untuk mencapai visi misi tersebut, program apa Bunda yang diadakan di sekolah ini yang Bunda pimpin ini? Program-program yang saya lakukan di PAUD Negeri Anak Indonesia ini sesuai dengan visi misi dan tujuan kami. Selain mengembangkan 6 lingkup pengembangan, kami juga memberi penguatan dalam menanamkan kebiasaan kepada anak yang kita beri nama pintar telepon. Yaitu pintar telepon itu yang artinya pembiasaan rutin, terprogram, keteladanan, dan spontan. Itu kita berikan setiap hari di sekolah. Itu untuk mendukung pembelajaran juga Bunda. Untuk yang merancang siapa Bunda? Yang merancang program tersebut? Tentunya yang merancang itu warga sekolah, kepala sekolah beserta guru-guru saling koordinasi, menjalin hubungan, saling sharing, saling membantu, saling support untuk menjalin hubungan intern yang harmonis serta kemitraan yang menghasilkan lebih berkualitas lagi. Intinya berkolaborasi di Bunda antara kepala sekolah dan guru. Untuk keunggulannya Bunda, untuk keunggulan atau ciri khas sekolah ini? PAUD Negeri Anak Indonesia ciri khasnya yaitu di muatan lokal. Kami mengangkat dari sekitar, yaitu di Kota Solo. Kami membuat program kegiatan ekstrakurikuler yaitu tentang tari klasik seperti tari bundan, tari kuda-kuda. Selain itu juga setiap hari minimal sehari itu menyanyikan lagu-lagu dolanan, juga mengutamakan nasionalisme. Jadi setiap hari kami masuk ada hormat bendera dan menyanyikan lagu-lagu wajib. Oh iya, berarti budaya daerah ditonjolkan bagus sekali Bunda. Oke, di sekolah ini tuh ada berapa jumlah pendidiknya Bunda? Jumlah pendidiknya itu ada 3, terus tenaga kependidikannya juga 3. Kepala sekolah saya, terus yang menjadi pramugakti itu bernama Ani Saryanti, dan 1 pasukan pengamanan dalam atau security namanya Pak Rianto.
Oh iya, iya, iya. Untuk jumlah peserta didik di tahun ajaran ini berapa nih Bunda? Ini untuk peserta didik tahun ajaran ini 41 anak, Mbak. Oh iya, iya. 41 anak. Ya, terdiri dari kelompok A dan kelompok B. Oh, kelasnya berarti kelompok A, kelompok B ya? Iya. Berapa rombel sih Bunda? Kalau kelasnya ada 2 kelas, Iya. tapi ada 3 rombel. Oh iya, iya. Yang kelompok B 2 rombel, kelompok A 1 rombel. Oh iya, iya. Untuk model pengembangan kegiatan apa yang diterapkan di sekolah ini Bunda? Kami di sini saat ini model pembelajarannya dengan kelompok karena melihat situasi kondisi, karena kondisi kelas kami itu kalau mau area atau sentral itu kadang belum memungkinkan. Masih di dalam kelas itu masih banyak mainan outdoor yang masih di dalam kelas karena memang belum memungkinkan untuk ditempatkan di luar kelas. Jadi Jadi masih sementara ini masih Oh, kelompok. iya. Oh iya, masih kelompok. Iya. Terus selama Bunda jadi kepala sekolah di sekolah ini, tantangan apa saja yang Ibu hadapi? Tantangannya itu dari lokasi sekolah ini Lokasinya? tidak strategis Oh, karena lokasi sekolah ini, sekitar sekolah ini itu ada bukan lingkungan perkampungan. Oh, Jadi sekitar iya. sekolah di sini tuh hanya adanya itu hotel dan toko. Jadi memang kami ekstra mencari anak didik. Karena dulu ada SD-nya saja mati karena tidak ada murid. Jadi sekarang diberi PAUD, ini memang tantangannya di situ. Oh, iya. Selain itu juga kondisi lingkungan sekolah ini masih bagaimana ya Mbak? Masih terbuka. Jadi masih untuk umum karena sekolah ini belum ada pagar pengamannya. Belum ada pagarnya di Belum ada pagar pengamannya. Jadi orang luar itu masih bebas keluar masuk di sekolah, lingkungan sekolah ini. Nah, mungkin kedepannya semoga nanti segera diberi pagar pengaman. Jadi sekolah itu juga akan lebih aman dan lebih baik lagi. Oh, iya. Ini tadi saya juga lihat kayaknya mainan luarnya memang masih sedikit ya budaya di luar. Karena di kelas masih di kelas. Karena memang itu tadi belum memungkinkan untuk dipasang di luar karena masih terbuka. Tempatnya masih terbuka, masih untuk umum. Untuk kedepannya harapan Bunda apa sih Bunda sebagai kepala sekolah untuk negara Indonesia ini? Iya. Harapan kami mestinya untuk PAUD Negeri Anak Indonesia Lawan ini untuk kedepannya ya lebih baik lagi, lebih maju, muridnya lebih banyak. Paling tidak itu juga karena ini sekolah baru, belum begitu banyak yang mengenal. Untuk kedepannya itu PAUD Negeri Anak Indonesia ini bisa dikenal di kalangan luar. Jadi nanti kalau sudah terkenal itu semoga kedepannya PAUD Negeri Anak Indonesia Lawian ini bisa bertambah maju, bisa bertambah prestasinya, juga untuk guru-gurunya juga semakin berkualitas. Terima kasih Di Bunda waktunya sudah bercakap-cakap. Sama-sama. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat luar biasa ini. Dan nanti saya juga minta izin Bunda untuk mewawancarai salah satu pendidik di sekolah ini, Oh gitu, monggo boleh. Nanti sekali lagi terima kasih Bunda. Mungkin untuk lain kali saja pendidiknya Terima kasih Bunda. Selamat siang juga Pak Yeni, semoga sukses. Terima kasih Bunda. Oke, selamat siang Bunda Ika. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk berbincang-bincang atau bercakap-cakap seputar pembelajaran BPK di Bunda. Perkenalkan, nama saya Yeni Utami, saya dari Universitas Terbuka, program studi S1 PD PAUD, dan saya hari ini berkesempatan untuk bertemu dengan Anda untuk berbincang-bincang selaku pendidik di TK ini, yaitu tepatnya di PAUD Negeri Anak Indonesia, dan saya akan bertanya tentang pembelajaran di kelas panjenengan. Oke, ini bersama Bunda siapa sih? Perkenalkan, saya dengan Bunda Ika Hermina.
Sudah berapa lama Bunda mengajar di PAUD Negeri Anak Indonesia? Saya sudah sekitar 4 tahun untuk di PAUD Negeri Anak Indonesia. Lebih tepatnya mulai per 5 Januari 2017. Oh iya, oke. Bunda Ika ya, saya panggilnya Bunda Iya, Ika saja. iya. Bunda Ika mengajar di PAUD ini di kelas apa ya Bunda? Saya mengajar di PAUD Negeri Anak Indonesia di kelompok B dengan kisaran usia 5 sampai 6 tahun. Seperti itu. Oh iya. Untuk kelompok B itu kira-kira ada berapa nomor Bunda? Kalau kelompok B sendiri itu ada 2 nomor. Yang pertama dengan saya, yang kedua dengan Bunda Isna Mareta. Oh iya, ada 2 nomor ya Bunda? Iya. Oke. Selaku pengajar di kelompok B, apa saja yang Bunda persiapkan sebelum Bunda mengajar di kelas Bunda? Sebelum melakukan kegiatan belajar, biasanya saya bersama Bunda Isna, guru kelompok B, kami menyiapkan RPPH, terus media pembelajaran, dan bahan ajar. Itu kita persiapkan 1 hari sebelum kegiatan belajar dimulai, sehingga nanti di hari itu, di hari kegiatannya itu semuanya sudah siap untuk berkegiatan. Jadi anak-anak juga siap untuk menerima materi, gurunya juga sudah siap untuk menyiapkan bahan, jadi sudah nggak usah lari ke sana kemari. Oh iya, berarti sudah dipersiapkan 1 hari sebelumnya. Iya, betul sekali. Terus bagaimana cara penyusunan rencana kegiatan harian di kelas Bunda? Baik. Untuk penyusunan RPPH tepatnya itu saya menggunakan dasar dari RPPM yang telah kita rumuskan, yang telah kita buat. Tuh, jadi nanti KD-KD yang termuat di RPPM itu kita breakdown, kita gunakan untuk perumusan pembuatan RPPH selama 1 minggu. Lebih tepatnya itu 6 hari. Oh, berarti di sini 6 hari kerja ya? Iya, betul sekali. Oke. Terus referensi apa saja Bunda yang Bunda ambil dan manfaatkan dalam proses pembuatan RPPH tadi itu? Maksudnya gimana? Referensi yang Bunda pakai. Oh, referensi. ambil. Oke. Untuk referensi sendiri, PAUD Negeri Anak Indonesia, khususnya kelompok B, itu menggunakan Permendikbud nomor 146 tentang pendidikan anak usia dini dan Permendikbud nomor 137 tentang standar nasional. Terima kasih Bunda. Untuk tadi saya sudah bercakap-cakap dengan Ibu Kepala Bunda Yuni terkait dengan sikap pembiasaan yang biasa diajarkan di sekolah ini untuk peserta didik. Saya hanya ingin cross check saja sikap pembiasaan yang seperti apa Bunda yang Anda terapkan selama proses pembelajaran selain PHBS. Oke, selain PHBS ya. Untuk selain PHBS, sikap yang kita terapkan untuk anak, kita membekali anak dengan sikap cinta tanah air dan cinta budaya lokal. Itu melalui ini Bunda, setiap sebelum kegiatan kita melakukan hormat bendera dan menyanyikan minimal 1 lagu nasional. Dan untuk cinta budaya lokal sendiri, kami membiasakan anak untuk melantunkan atau menyanyikan lagu dolanan, lagu daerah seperti itu. Oh iya, lagu bahasa Jawa itu ya Bunda? Iya, yang dulu pernah sering dinyanyikan, tapi kan sekarang sudah jarang ya Bunda ya. Jadi kita menguri-uri lagi kebudayaan lokal yang ada di sekitar kita seperti itu. Oke, Bunda di sini sudah 4 tahun, mungkin sudah cukup lama. Tantangan apa saja yang Bunda hadapi selama di kelas Bunda terutama? Ya, untuk tantangan yang mungkin saat ini ya, karena ini musim sedang pandemi, jadi yang saya alami itu gini, orang tua yang yang keinginannya atau ekspektasinya terlalu tinggi untuk anak itu sendiri,
Sedangkan anak, walaupun anak itu udah di kelompok B di TK besar ya ini ya, maksudnya TK usia besar, itu walaupun sudah di kelompok B, namun mereka itu jiwanya masih ini harusnya bermain, bukan dituntut yang bisa membaca, menulis, dan berhitung. Seharusnya tidak sejauh itu. Apalagi ini pandemi, terkadang itu ketika sudah masuk PTM terbatas ini, orang tua langsung cepet-cepet rasanya ingin segera, ayo bunda diajarin baca, padahal kan anak ini kan sudah lama nggak sekolah. Harusnya kan ya kita pelan-pelan dulu, walaupun kita mengenalkan dulu, tapi kan tidak langsung anak harus langsung membaca ya bunda ya, seperti itu. Itu untuk tantangan yang anak. Yang kedua, ini guru itu kayak dikejar rasanya itu, jadi kayak guru itu ekstra seperti itu. Mengejar ketertinggalan, iya, karena kita dituntutan orang tua, jadi mau nggak mau kita itu juga berasa kayak dikejar seperti itu. Untuk yang ketiga, karena ini kurang lebih baru 1 bulan ya bunda ya, PTM terbatas, ini masih beberapa anak itu dijumpai di setiap harinya. Di setiap harinya itu pasti ada 1, 2, 3 anak itu yang masih terlambat datang. Padahal waktu kita untuk PTM aja sudah waktunya ini cuma terbatas kan, tidak lama seperti dulu, seperti itu. Jadi pembiasaan di rumah yang kurang, menurut saya seperti itu. Iya, karena ini kan harus berkolaborasi antara guru dan orang tua, harus sama-sama bekerja sama untuk ya itu tadi, mungkin menciptakan suasana seperti dulu ketika masih sekolah, dan sekarang harus mengulang lagi dari awal ya. Betul. Untuk di masa pandemi ini, sebelum PTM terbatas dilaksanakan, pembelajaran seperti apa yang bunda laksanakan di kelas bunda? Sebelum ada PTM terbatas, kami menggunakan ini daring, jadi secara jarak jauh itu berupa Daring seperti apa bunda? daringnya itu gini, kita melakukan ini home visit, terus kita dengan pemantauan jarak jauh melalui grup WhatsApp. Jadi nanti anak mengerjakan apa nanti di video dikirimkan ke WhatsApp, seperti itu. Terus ada juga ketika home visit tidak boleh kan, kita mau nggak mau kan kita tetap harus bertatap muka walaupun jarak jauh ya bunda ya. Jadi kita melakukan Zoom meeting, kalau enggak secara pribadi kita melakukan video. Cukup bervariasi ya bunda. Untuk kesulitannya bunda, kesulitan apa saja yang bunda alami selama masa pandemi ini dalam proses pembelajarannya khususnya? Oke. Untuk dalam proses pembelajaran, kesulitan yang saya hadapi itu adalah bunda, terkadang itu kalau di kelas, kalau pas PTM ini ya, ini agak enak kita mengajarnya, kita menyampaikan ilmu ke anak itu agak enak. Tapi kalau ketika anak yang gilirannya di rumah itu kadang ada orang tua yang sangat sibuk ya bunda ya kita kan tidak boleh memaksa ya. Jadi terkadang itu orang tua sibuk dengan pekerjaan sehingga anak itu terkadang masih belum ada yang mengajarin, sehingga kegiatannya harusnya mengirim tugas nggak mengirim tugas seperti itu. Tapi itu kan kita tidak bisa memaksa. Sekali lagi kita tidak bisa memaksa, kita bisanya cuma menghimbau, mengingatkan orang tua seperti itu supaya tetap fokus kepada anak, walaupun di samping itu mereka tetap ini bekerja. Model pembelajaran yang bunda gunakan kelas bunda? Untuk saat ini saya menggunakan model pembelajaran kelompok. Ya, karena kalau menggunakan sentra ataupun area itu satu. Ya, seperti bunda sudah lihat dari sarprasnya kita juga belum memadai, walaupun ada beberapa yang sudah bisa kita terapkan, tetapi kan belum semuanya memadai. Dan yang terlebih lagi ini kan pandemi ya, kalau kita mau bergantian alat kan juga belum bisa ya. Jadi kalau mau sentra juga kan nggak mungkin satu anak, apa kan ya kita ya itu lagi kembali lagi ke sarkas. Iya. Pertanyaan terakhir, harapan bunda selama masa pandemi ini untuk anak-anak atau untuk
sekolah anak Indonesia itu seperti apa Bunda? Untuk pandemi itu harapannya anak-anak itu akan Selama pandemi ya, Bunda? Iya, iya. Ya, kalau untuk selama harapan saya untuk kedepannya, selama masih masa pandemi ini, saya berharap saya dan orang tua itu bisa berkolaborasi seperti yang Bunda bilang tadi. Jadi kita bisa bekerja sama dan kita itu bisa ini sama-sama menjadikan anak didik di bawah negeri anak Indonesia ini nanti menjadi anak didik yang unggul. Jadi nanti bisa siap untuk menuju ke jenjang selanjutnya, ke jenjang SD. Karena gini Bunda, sebetulnya usia di kelompok B ini sebenarnya sudah sangat matang Bunda. Mengingat harusnya kemarin aja anak sudah bisa lulus, tapi karena masa pandemi, jadi dipending sama orang tua seperti Jadi itu. masih di kelompok B lagi gitu. Iya, mau ulang. Jadi orang tua juga nggak mau spekulasi. Nanti kalau diluluskan, nanti ternyata nggak bisa mengikuti, makanya orang tua pada menunggu. Jadi itu harapan saya, orang tua tidak hanya menuntut, tidak hanya berekspektasi yang berlebihan, tetapi juga ayo kita bersama-sama ya seperti itu. Bareng-bareng Iya. bersama sekolah. Iya betul, mungkin itu Bunda. Iya, oke. Terima kasih Bunda. Sudah cukup banyak ini obrolan kita hari ini. Iya. Dan ini juga menambah wawasan saya tentang pembelajaran. Oke, terima kasih Bunda atas waktunya. Sekali Iya. lagi, semoga sekolah ini tetap maju dan akan Amin. selalu maju ke depannya dan akan lebih dikenal oleh masyarakat luas.